Perkenalkan, nama saya Hengki Manasisu, NIM 2323814013. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang peranan sensori dalam pengendalian mutu. Pertama, uji sensori dalam industri. Yang pertama, menilai mutu bahan mentah yang digunakan untuk pengolahan dan formula yang digunakan untuk menghasilkan produk. Yang kedua, mengendalikan proses produksi dengan menjaga konsistensi mutu dan menetapkan standar tingkat atau kelas-kelas mutu. Ketiga, meningkatkan keuntungannya dengan cara mengembangkan produk baru, meluaskan pasaran, atau dengan mengarah ke segmen pasar tertentu. Yang berikut ada kelebihan uji sensori. Yang pertama, uji sensori memiliki relevansi yang tinggi dengan mutu produk yang berhubungan langsung dengan selera konsumen. Yang kedua, metode ini cukup mudah dan cepat untuk dilakukan. Yang ketiga, hasil pengukuran dan pengamatannya juga cepat diperoleh. Yang keempat, dapat membantu analisis usaha untuk meningkatkan produksi atau pemasarannya. Yang berikut ada kelemahan uji sensori. Yang pertama, adanya keterbatasan akibat beberapa sifat indrawi tidak dapat dideskripsikan. Yang kedua, manusia merupakan panelis yang kadang-kadang dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan mental, sehingga panelis dapat menjadi jenuh dan menurunnya kepekaannya. Yang berikut hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, merencanakan tujuan uji dengan benar. Yang kedua, mengikuti sertakan panelis yang sesuai, menanyakan pertanyaan yang sesuai, mengurangi adanya bias, mengontrol lingkungan pengujian dan menyajikan produk. Yang berikut, manusia sebagai instrumen uji sensori. Yang pertama, definisi permasalahan. Kita harus menentukan dengan tepat apa yang akan diukur. Hal ini penting karena merupakan ilmu sulit karena berkaitan dengan indrawi dan perasaan. Yang kedua, desain pengujian. Tidak hanya menghindar subjektivitas dan kesan bias, tetapi juga meminimalisir jumlah pengujian yang diperlukan untuk memperoleh hasil pengujian yang akurat. Yang ketiga, instrumentasi. Panelis harus diseleksi untuk memberikan putusan yang reproduksible. Pengujian harus bekerja sampai mereka mengetahui sensitivitas dan bias masing-masing pada saat pengujian. Interpretasi hasil dengan sistem pengujian memilih hipotesis yang tepat dan pengembangan kesimpulan yang dijamin oleh hasilnya. Yang berikut tahapan uji sensori. Yang pertama, menerima bahan. Yang kedua, mengendalikan bahan. Ketiga, mengadakan klasifikasi sifat-sifat bahan, mengingat kembali bahan yang telah diamati, menggunakan kembali sifat indrawi produk tersebut. Perbedaan uji indrawi dan uji organoleptik. Yang pertama, uji indrawi. Panelis melakukan pengujian dengan perasaan. Metode yang digunakan pasti umumnya panelis telah diseleksi atau dilatih. Subjektivitas panelis yang kecil dilakukan dalam bilik pengujian dan data dianalisis dengan metode statistik. Yang kedua, uji organoleptik. Yang pertama, panelis cenderung menilai berdasarkan kesukaan panelis tanpa latihan sebelumnya. Panelis umumnya tidak melakukan pengendaraan berdasarkan kemampuan dalam uji indrawi. Terus dilakukan di tempat terbuka, diskusi antar panelis selama pengendaraan. Yang berikut ada fungsi uji sensori. Yang pertama, spesifikasi dan pengendalian mutu. Mutu artinya kumpulan sifat-sifat suatu produk memuaskan kebutuhan. Mutu makanan terkait dengan dua elemen sensori. Yang pertama, sifat sensori objektif. Yang kedua, persepsi subjektif penggunaan terakhir konsumen. Yang berikut penilaian sensori mutu produksi. Spesifikasi mutu sensoris mengidentifikasi karakteristik sensoris yang penting secara jelas. Karakteristik sensoris produk sehubungan dengan batas penerimaan dideskripsikan secara objektif, digunakan sebagai dasar pembuatan sistem grading produk. Uji sensori memang peran penting dalam menentukan karakteristik sensori secara objektif, identifikasi standar produk, referensi sampel, pelatihan staf pengendalian untuk mengimplementasikan dan menginterpretasikan sistem grading. Staf pengendalian mutu harus selalu dilatih untuk menjadi objektif dan konsisten. Pengalaman menurut kemampuan pengendalian produk yang luar kisaran penilaian normal. Yang kedua, ada studi masa simpan. Dari studi masa simpan mencari beberapa lama produk makanan dapat disimpan sebelum terjadi kerusakan yang tidak dapat diterima dalam mutu sensori. Yang berikut ada produk matching. Karakteristik sensoris
dievaluasi dalam konteks perubahan dan pengembangan produk, dibandingkan sejalan dengan karakteristik aksesori yang lain untuk produk yang sama. Target produk sudah didefinisikan dan pelaksanaannya menggunakan teknik deskriptif. Yang keempat, reformulasi produk, pengolahan karena diperlukan perubahan penyusunannya maupun proses sehingga perlu diketahui pengaruh terhadap mutu produk. Uji sensori menyediakan alat objektif untuk tujuan itu. Yang berikut ada produk mapping atau pemetaan produk. Pemetaan produk dilakukan berdasarkan profil sensori dari kisaran produk yang ada di pasaran, membantu mengidentifikasikan posisi produk relatif terhadap kompetitor. Bila informasi tentang pangsa pasar dan kesukaan atau preferensi konsumen tersedia. Yang keenam, penerimaan produk lebih ditetapkan pada perasaan suka atau tidak suka terhadap suatu produk. Akan lebih tepat bila pengujian adalah konsumen langsung, namun pelaksanaannya memakan biaya dan waktu. Kasus-kasus evaluasi dengan sensori. Pertama, kasus penilaian tingkat keevaluasian makanan kalian. Panelis memukul tiap kaleng dan menentukannya cukup tidaknya tingkat keevaluasian dalam kaleng, sehingga menimbulkan frekuensi panjang gelombang yang khas karena tingkat kevakuman tertentu akan memberikan bunyi yang khas pula jika kaleng tersebut dipukul. Yang berikut kasus pemeriksaan isi pada minuman botol. Itu pada tahap proses pembuatannya setelah penutupan produk dilewatkan pada lampu yang terang dan karyawan melihat secara visual terhadap parameter mutu, kecukupan pengisian dan adanya benda asing dalam botol. Yang ketiga, kasus pemeriksaan visual pada industri pencetakan kemasan. Kecepatan pencetakan sekitar 10-20 kali per detik dan berjalan kontinu. Mungkin itu presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.